Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftahul Janna dengan NIM 2001015110008. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Awi Dasa MSI dan Pak Fajar Arwadi SPD MSc, selaku eh, dosen pengampu pada mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan. Di sini saya akan memaparkan uh, laporan observasi pengenalan lapangan persekolahan atau biasa disingkat PLP1. Baik, langsung saja. Untuk hasil penelitian instrumen observasi pada lingkungan persekolahan. Nah, adapun sekolah yang saya observasi di sini yaitu SMA Negeri 5 Takalar. Alamat sekolahnya itu Jalan Asidik nomor 1, Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Status sekolahnya itu negeri, status akreditasinya masih B. Waktu belajar itu masuk jam 7.30 dan pulang itu jam 2, khusus hari Jumat itu pulang jam 11. Istirahatnya itu jam 10.20 sampai 10.45 dan 12.05 dan sampai 12.20. Adapun jumlah bangunan dan ruangan di sini, bangunan gedungnya itu 1 unit dan keadaan bangunannya itu permanen. Lokasinya itu strategis. Untuk keadaan ruangan belajarnya itu berjumlah 26 buah, 1 kantor, 1 perpustakaan, 2 ruangan laboratorium, 1 gudang, 1 kantin, 6 WC, 1 ruang penjaga atau ruang security, 1 ruang TU, 1 ruang BK, 1 ruang pramuka, 1 ruang OSIS. Nah, adapun nama kepala sekolah di SMA Negeri 5 Takalar ini yaitu Bapak Aziz Basir, SPD MPD, dan nama wakil kepala sekolahnya itu Wakasek kesiswaannya Dr. Andes Muhammad Ali, Wakasek kurikulumnya itu ada Dr. Andes Abdul Aziz S, Wakasek Sarana Prasarana yaitu Muhammad Nasir SAG, dan Wakasek Humas yaitu Muhammad Ridwan SPD. Adapun statistika tenaga pendidikan itu ada 70 orang dan statistika tenaga kependidikan ada 2 orang. Kondisi sarana dan prasarana sekolah di SMA Negeri 5 Takalar itu ruangan kelasnya itu memadai dan bagus. Perpustakaannya itu tersedia buku paket pembelajaran dan buku penunjang lainnya. Laboratoriumnya itu terdapat laboratorium IPA, komputer untuk praktikum. Unit kesehatan atau UKS-nya memadai. Nah, selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada kultur sekolah, berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di SMA Negeri 5 Takalar, di sekolah tersebut menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam, sebagai bagian dari kultur sekolah. Hal ini diterapkan dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa maupun guru. Upacaranya dilaksanakan setiap hari Senin, dan upacara ini sudah merupakan kebiasaan dan rutinitas di SMA 5 Takalar. Serta upacara juga dilaksanakan pada hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan dan Hari Pancasila. Pada penggunaan seragam, siswa menggunakan seragam sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan digunakan sesuai jadwalnya. Di sekolah tersebut terdapat beberapa aturan berupa poster mengenai anjuran menjaga kesehatan. Hal ini juga dibarengi dengan guru yang senantiasa mengingatkan siswa akan pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Dan juga tersedia alat kebersihan dan tempat sampah di beberapa tempat.
Baik guru maupun siswa di sekolah ini sangat disiplin waktu. Jam pembelajaran digunakan sebaik mungkin dan pada saat jam pembelajaran biasanya siswa-siswi ini memanfaatkan waktu untuk belajar di perpustakaan sekolah. Siswa di sekolah ini sangat menunjang terciptanya pembelajaran yang tenang dan nyaman. Hal ini juga disertai dengan tenaga pendidik atau guru yang menyenangkan. Nah, untuk kultur sekolah, di sini, adalah budaya sekolah yang menjadi ciri khas, dan nilai yang berlaku di suatu sekolah. Nah, berdasarkan pengamatan saya di kultur sekolah yang berlaku di SMA 5 Takalar, itu ada kegiatan 3S, senyum, sapa, dan salam, dan kegiatan, 11K, yaitu kepedulian, kebersihan, keindahan, kesehatan, keamanan, ketertiban, keteladanan, kekeluargaan, dan kewirausahaan. Namun yang paling menonjol adalah kedisiplinan dan kebersihan sekolah. Hal ini dibarengi dengan guru yang menyenangkan. Suasana di sekolah ini tenang, nyaman untuk belajar. Hal ini dikarenakan beberapa seperti kondisi sekolah yang tertata rapi dan bersih, dan kedisiplinan dan kebersihan sekolah yang sangat menunjang terciptanya suasana pembelajaran yang tenang dan nyaman. Nah, setelah melakukan, observasi, atau pengamatan, saya belajar bahwa pembelajaran yang efektif dan efisien dapat tercapai apabila guru itu disiplin dan menyenangkan bagi siswa. Untuk itu, sebagai bakal, calon guru, saya harus membiasakan diri untuk, disiplin, dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan nyaman. Pembelajaran yang menyenangkan tercipta apabila guru bisa berbaur dengan siswa, dan hal yang bisa terwujud apabila kegiatan 3S dapat dilaksanakan dengan baik, dan ide pengembangan kultur sekolah yang terletak pada fasilitas sekolah yang terdiri dari lapangan olahraga, masjid, laboratorium, ini sangat perlu disediakan. Dengan tersedianya fasilitas tersebut dapat menunjang keterlaksanaan kegiatan sekolah dengan baik. Selain itu, saya juga menyarankan untuk melaksanakan literasi Al-Quran di setiap hari Jumat. Kegiatan ini, hari Jumat. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk membangun sikap religius siswa. Oke, selanjutnya itu struktur organisasi dan tata kerja. Nah, berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah saya lakukan di lingkungan sekolah SMA 5 Takalar, visi misi struktur organisasi dan tata tertib sekolah dipajang di beberapa tempat seperti kantor, ruangan kepala sekolah, dan di tembok kelas dekat lapangan. Struktur organisasi dipajang di kantor dan di dalamnya menunjukkan hierarki kekuasaan pada SMA 5 Takalar ini. Nah, tata tertib dibuat dengan dirancang melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah. Jadi guru berperan untuk mengarahkan siswa dalam melaksanakan tata tertib. Kepala sekolah merupakan orang yang berada di puncak struktur organisasi sekolah yang bertugas untuk menetapkan personil lengkap, beserta tugasnya. Personil lain memiliki kewajiban untuk menaati setiap, kebijakan dan, yang diberikan oleh kepala sekolah. Setelah melakukan pengamatan, saya belajar bahwa dalam, perumusan, berbagai kegiatan dan kebijakan haruslah melalui kegiatan, musyawarah. Selain itu, saya juga belajar arti dari nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Ide pengembangan SOTK atau stokastik, yaitu terletak pada struktur organisasi sekolah. Jika saya menjadi, eee kepala sekolah, saya akan menambah sarana dan prasarana sekolah, khususnya laboratorium dan fasilitas sekolah. Nah, selanjutnya itu, peraturan tata tertib sekolah. Nah, berdasarkan pengamatan, dan wawancara tata tertib sekolah, ini dipajang di kantor. Tata tertib dibuat dan dirancang melalui rapat dan dengan dewan guru dan komite sekolah. Jadi, guru berperan untuk mengarahkan siswa dalam melaksanakan tata tertib. Aturan yang paling sering dilanggar oleh siswa adalah datang terlambat, tapi, tidak diberikan sanksi. Hal ini karena dari mereka terlambat karena, eee, berbagai, alasan, misalnya karena orang tua mereka dan lain-lain.
Untuk menangani masalah ini, guru memberikan teguran langsung kepada siswa, eee, kepada orang tua siswa berdasarkan kondisi lapangan yang ditemukan pada saat, melakukan pengamatan di SMA 5 Takalar, yaitu ketertiban dan kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian dan keselarasan, dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk makhluk Tuhan. Sebagai makhluk Tuhan dalam kehidupan sekolah, kondisi di SMA 5 Takalar mencerminkan, keteraturan dalam pergaulan dan, penggunaan dan memelihara sarana dan prasarana penggunaan waktu, pengolahan administrasi, dan dalam pengaturan hubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Ketertiban sekolah dituangkan dalam mengatur hubungan masyarakat dan lingkungan. Ketertiban sekolah dituangkan dalam tata tertib peserta didik dan disusun secara operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik. Di SMA 5 Takalar, guru tidak hanya berperan untuk mentransfer materi saja, namun guru juga berperan untuk mengarahkan dan membimbing siswa dalam melaksanakan aturan yang berlaku. Ide yang dapat, saya berikan yaitu saya menyarankan untuk, memajang beberapa tata tertib di kelas. Selain itu juga membuat aturan mengenai makan dan minum, dalam hal ini larangan untuk makan dan minum berdiri. Nah, selanjutnya untuk kurikulum sekolah, berdasarkan, pengamatan dan wawancara, kurikulum sekolah, tersedia dokumen-dokumen pendukung atau bahan ajar seperti silabus, RPP, program tahunan, program semester yang disusun dengan baik dan lengkap. Kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut yaitu kurikulum K13. Kurikulum ini terlaksana dengan terdapat ciri khas dari kurikulum, yaitu lebih menekankan pada aspek kognitif, psikomotorik, dan efektif. Ketiga aspek ini diaplikasikan semua pada saat proses pembelajaran. Penerapan di sekolah tersebut bukan sekadar teori, tetapi penerapan identitas dan kesiapan guru dan siswa dalam penerapan kurikulum K13 ini sudah sangat baik. Guru telah menyediakan semua perangkat yang mendukung proses pembelajaran dan sebagian besar siswa memiliki antusias yang baik dalam menerapkan K13 ini. Walaupun beberapa siswa masih memiliki motivasi belajar yang rendah, namun sebagian besar siswa di sekolah tersebut memiliki, semangat belajar yang tinggi. Nah, kurikulum, 2013 yaitu sebagai kurikulum berbasis kompetensi yang merupakan suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan karakter dan kemampuan melakukan kompetensi tugas-tugas dengan standar performasi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh siswa berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu, tidak hanya berbasis pada kompetensi. Hal ini penting dalam menerapkan kurikulum 2013. Itu menerapkan pendidikan karakter. Penerapan, kurikulum di SMA Negeri 5 Takalar ini yaitu menggunakan kurikulum 2013, yang di mana kurikulum ini adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan karakter siswa di sekolah tersebut, dan di sekolah tersebut tersedia, dokumen yang lengkap, seperti itu. Setelah, melakukan, pengamatan, saya belajar bahwa kurikulum merupakan penunjang terlaksananya suatu pembelajaran yang efektif dan efisien. Tersedianya dokumen-dokumen pendukung dan bahan ajar yang lengkap yang disediakan oleh setiap guru, mata pelajaran yang di mana nantinya ini akan menjadi ilmu baru bagi saya, sebagai calon pendidik di kemudian hari. Ide yang dapat saya berikan yaitu membuat aturan untuk guru agar semua guru, bisa mengerjakan kewajibannya, sebagai seorang guru yang produktif, profesional dalam mengerjakan tugasnya. Misalnya dalam membuat bahan ajar bukan sekedar hanya membuat, tetapi harus diaplikasikan di dalam kelas. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Nah, berdasarkan pengamatan, saya di SMA Negeri 5 Takalar ini, eee, sudah melaksanakan penerapan K13 sesuai dengan instruksi Mendikbud. Adapun implementasi dari K13 sampai saat ini sudah berjalan dengan baik, dikarenakan banyak guru baru di SMA Negeri 5 Takalar Takalar sehingga sulit
untuk membiasakan diri dengan sistem pembelajaran K13. Akan tetapi kendala tentu saja tidak dapat dihindari dalam menerapkan K13. Salah satunya itu kurangnya pemahaman siswa mengenai sistem dari kurikulum K13 ini, dikarenakan sudah terbiasa dengan kurikulum sebelumnya sehingga membutuhkan waktu dan usaha lebih untuk membiasakan siswa dengan K13. Akan tetapi, kendala yang dihadapi bukan berarti K13 ini tidak dapat diterapkan dalam pembelajaran, hanya saja perlu membiasakan dalam menggunakan K13 di sekolah. Ada beberapa hal positif yang dirasakan dari penggunaan K13, yaitu siswa didorong untuk lebih aktif selama pembelajaran, di mana siswa menjadi pusat proses pembelajaran. Siswa juga dituntut untuk terbiasa belajar mandiri dan tidak bergantung hanya pada pembelajaran di kelas. Dan di SMA Negeri 5 Takalar, guru mengapresiasi dan mempersiapkan peserta didik untuk menyampaikan pentingnya memahami dan menguasai materi pembelajaran. Selain itu, guru juga menyampaikan tujuan yang akan dicapai dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan di sekolah tersebut. Guru dalam mengolah kelas sudah baik dan menyenangkan, dan peserta didik juga sangat bersemangat dalam belajar. Nah, selanjutnya perangkat pembelajaran itu diberikan oleh guru mitra saya, yaitu Ibu Amriani SPD, yang terdiri dari silabus, rancangan perangkat pembelajaran, program tahunan, dan program semester. Nah, selanjutnya rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran atau RPP, ini kegiatan pembelajarannya itu tatap muka untuk semua pertemuan. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP yang disusun guru mitra sudah memuat unsur-unsur yang seharusnya yang ada pada RPP. Pada proses pembelajaran di kelas, Ibu Amriani SPD sudah menerapkan pembelajaran sesuai dengan RPP-nya. Nah, media pembelajaran. Selama proses pembelajaran guru tidak menggunakan media pembelajaran, akan tetapi guru memaksimalkan manfaat fasilitas sekolah yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran dan sistem evaluasi. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan, strategi pembelajaran dengan sistem evaluasi mulai dari kegiatan pendahuluan hingga kegiatan penutup yaitu terlaksana dengan baik. Karena untuk kegiatan pendahuluan, yaitu guru sebaik mungkin mengontrol dan mengkondisikan suasana pembelajaran agar menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya untuk kegiatan inti, yaitu guru membantu membimbing mendorong siswa dalam proses pembelajaran. Dan untuk kegiatan penutup, guru selalu memberikan refleksi kepada siswa dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran siswa. Adapun untuk sistem evaluasi yang digunakan oleh guru, yaitu melakukan latihan-latihan yang diberikan selama pembelajaran, penugasan, ujian harian, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir. Hasil pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas. Berdasarkan observasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran, model pembelajaran yang digunakan yaitu guru menjelaskan menggunakan metode ceramah, lalu mengadakan diskusi di pertengahan pembelajaran, lalu menugaskan di akhir pembelajaran. Berdasarkan pengamatan, guru menyampaikan materi menurut pada RPP serta buku paket. Selain itu, guru membangun siswa untuk mengetahui terlebih dahulu sebelum menjelaskan materi, seperti memotivasi siswa untuk mempelajari materi yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Selama pembelajaran, guru selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi kepada siswa terlebih dahulu. Akan tetapi, kurangnya partisipasi siswa membuat kelas ini canggung, tetapi guru tetap membangun suasana kelas yang baik sehingga pembelajaran berjalan dengan menyenangkan. Siswa juga terlihat antusias dengan pembelajaran meskipun kurang berpartisipasi, sehingga guru harus memberi motivasi lebih
kepada siswa untuk, mempelajari materi yang akan diajarkan agar kelas tidak canggung ke depannya. Nah, selanjutnya di sini, lampiran lembar pengamatan sekolah kita lihat di sini, pada kegiatan senyum, sapa, dan salamnya eee, ini diterapkan, dalam, eee, pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Nah, selanjutnya itu pengkondisian awal belajar. Ini, eee, disu eee, di seluruh, siswa itu dituntun untuk membaca doa sebelum, memulai pembelajaran dan, dipastikan seluruh siswa telah berada di dalam kelas pada saat pembelajaran dimulai. Untuk upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin, dan upacara ini sudah merupakan kebiasaan dan rutinitas di sekolah, 5 SMA Negeri 5 Takalar, serta upacara ini dilaksanakan pada eee, hari besar-besar lainnya. Nah, selanjutnya menggunakan seragam sekolah. Nah, siswa menggunakan seragam yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah dan digunakan sesuai jadwal dan sesuai peraturan sekolah. Nah, selanjutnya anjuran menjaga kebersihan. Nah, di sekolah, tersebut terdapat beberapa poster mengenai anjuran menjaga kebersihan. Hal ini juga dibarengi dengan guru yang senantiasa mengingatkan siswa akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan juga tersedianya alat kebersihan seperti, tempat sampah dan beberapa, fasilitas, kebersihan, di sekolahnya. Nah, untuk anjuran menjaga ketenangan. Nah, di dalam kelas, apabila keadaan kelas mulai tidak tenang, guru akan menegur dan memberikan perhatian untuk tetap tenang dalam belajar, serta senantiasa memberikan penjelasan guru dan juga dapat petugas yang menegur siswa apabila ada yang berkeliaran. Nah, anjuran memanfaatkan waktu. Nah, dari pengamatan saya, mmm, baik guru maupun siswa di SMA 5 Takalar ini sangat disiplin waktu. Jam pembelajaran digunakan sebaik mungkin dan, eee pada saat jam istirahat biasanya siswa memanfaatkan waktu untuk belajar. Selanjutnya, terciptanya suasana yang tenang dan nyaman. Suasana di sekolah ini, sudah sangat tenang dan nyaman untuk belajar. Hal ini karena beberapa kondisi kelas yang tertata bersih, serta guru yang menyenangkan. Selanjutnya, suasana di sekolah menyenangkan. Suasana di sekolah tersebut sangat menyenangkan karena kepala sekolah, guru, pegawai, petugas, maupun muridnya sangat ramah dan baik. Untuk, struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK ini, ini sudah terdapat struktur organisasi sekolah yang dipajang di ruang guru dan terdapat deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi UPT SMA 5 Takalar. Selanjutnya untuk tata tertib, sudah saya jelaskan tadi bahwa terdapat tata tertib siswa, tata tertib guru, tata tertib kelas. Teman-teman bisa lihat di sini, deskripsi untuk tata tertib sekolah yang terpajang di beberapa tempat, di antaranya untuk tata tertib siswa dipajang di tembok kelas dekat lapangan upacara, untuk tata tertib guru dipajang di ruang guru, untuk tata tertib kelas dipajang di tembok kelas. Adapun asosiasi tata tertib sekolah, tata tertib, sekolah terdapat di kantor. Tata tertib dibuat dalam dirancang melalui rapat, dengan dewan guru dan komite sekolah. Jadi guru berperan untuk mengarahkan siswa dalam pembelajaran tata tertib. Adapun pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata tertib, sering dilanggar oleh siswa, adalah datang terlambat. Siswa terlambat itu biasanya diberikan sanksi, tetapi diberikan teguran keras, arahan untuk tidak mengulangi kesalahan kembali. Untuk, pemberian reward, ini pengawalan telah dilakukan, saya tidak melihat adanya pemberian reward kepada siswa. Di SMA Takalar pendampingan pembelajaran tata tertib ini dampingi langsung oleh guru. Guru memberikan pendampingan dan arahan terkait tata tertib yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua siswa di sekolah.
Selanjutnya yaitu lembar pengamatan mahasiswa, yang terkait kurikulum sekolah. Sudah saya jelaskan tadi terdapat, visi dan misi, dan kurikuler, kalender akademik, untuk dokumen kedua tersedia dokumen berisi silabus, tersedia dokumen berisi rancangan pembelajaran, program tahunan, program semester, dan program, jadwal pengajaran baru, ekstrakurikuler yang, tersedia dengan lengkap. Nah, di sini, kami sudah melakukan wawancara untuk, Wakasek kurikulumnya, yaitu, eee, kuri yaitu pertanyaan saya di sini kurikulum, apa yang diterapkan di sekolah lokasi PLP itu, kurikulum yang diterapkan di, sekolah tersebut yaitu kurikulum K13, terlaksana dengan untuk implementasi kurikulum K13 ini terlaksana dan terdapat ciri khas dari kurikulum yang menekankan pada aspek kognitif, psikomotorik, dan efektif. Ketiga aspek ini harus diaplikasikan semua pada saat proses pembelajaran. Pembelajaran di sekolah tersebut bukan sekadar teori tetapi penerapan identitasnya. Selanjutnya, kendala yang dirasakan pada saat, menerapkan kurikulum K13. Kendalanya yaitu lebih ke rendahnya motivasi siswa, terkadang motivasi untuk melaksanakan kewajiban terkadang masih rendah, minat dan rasa ingin tahunya masih rendah, jadi terkesan ketika kita mendemonstrasikan suatu praktikum, itu hanya menjadi tontonan semata saja, kurang lebih dianggap sebagai suatu yang bisa memicu rasa ingin tahu lebih jauh. Nah, selanjutnya perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum yang diterapkan sebelumnya. Perbedaan kalau K13 tidak sekedar teori, tetapi langsung pada penerapannya, misalnya pada pembelajaran, ilmu sosial terkadang siswa melakukan kunjungan ke museum dan meminta data di luar sekolah. Pada mata pembelajaran ekonomi di SMA Negeri 5 Takalar ini, membuat alat, praktek atau media pembelajaran pada mata pembelajaran matematika. Sebaliknya pada kurikulum sebelumnya, untuk lebih banyak menggunakan teori. Itu lebih banyak menggunakan teori. Apa kelebihan dan kekurangan kurikulum? Menurut Wakasek kurikulum SMA Negeri 5 Takarar ini, itu lebih ke, kelebihan dari K13 ini bagi sekolah tersebut yaitu mempermudah proses pembentukan karakter. Kurikulum K13 ini juga memiliki keunggulan dari sisi mendorong siswa untuk lebih aktif karena kurikulum ini didesain secara khusus agar siswa lebih inovatif, kreatif dalam berbagai hal, khususnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi saat proses pembelajaran. Sedangkan kelemahan dari K13 ini bagi sekolah tersebut yaitu pihak guru yang cenderung tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kurikulum serta guru adalah pihak yang berinteraksi secara langsung dengan para peserta didik sehingga langkah lebih baiknya jika kurikulum yang disusun melibatkan peran guru dengan demikian hasil pun akan maksimal sesuai dengan kondisi lapangan. Apakah guru sudah menyusun? Ya, di sini, guru di sekolah SMA Negeri, 5 Takalar ini sudah menyusun dan membuat perangkat kurikulum secara baik dan lengkap. Eee, Kesiapan guru dan siswa dalam menerapkan kurikulum K13, ini sudah sangat baik, guru telah menyediakan semua perangkat yang mendukung proses pembelajaran dan sebagian besar siswa memiliki antusias yang baik dalam menerapkan K13 ini. Walaupun beberapa siswa masih memiliki motivasi belajar rendah, namun sebagian besar siswa di sekolah tersebut memiliki semangat belajar yang tinggi. Adapun kesimpulan dari, implementasi kurikulum di sekolah ini, eee dalam pengimplementasian kurikulumnya, sudah berjalan dengan baik. Guru telah menyediakan semua perangkat yang mendukung proses pembelajaran dan, sebagian besar siswa memiliki antusias yang baik dalam menerapkan K13 ini. Walaupun beberapa siswa masih memiliki motivasi belajar yang rendah, namun sebagian besar siswa di sekolah tersebut memiliki semangat belajar yang tinggi. Untuk, ini, untuk lembaran kegiatan pembelajaran, teman-teman bisa lihat di sini. Selanjutnya, di sini, ada lampiran dokumentasi atau bukti lapangan, untuk wawancara guru pamong. Di sini kita, ada, saya ada
lampiran dokumentasinya. Adapun poster yaitu poster 3S dan tata tertib sekolah, visi misi sekolah, poster 11K, struktur organisasi sekolah, upacara bendera pada hari Senin, wawancara kurikulum, wawancara perangkat pembelajaran, kegiatan pembelajaran di sekolah, dan dokumen pendukung lainnya. Teman-teman bisa lihat pada dokumen berikut ini. Nah, untuk rancangan pembelajaran nya di sini kita lampirkan juga, yaitu RPP, Labus, program tahunan, dan perangkat pembelajaran lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya Miftahul Jannah. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.